Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فقال أيضا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Arqam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa segenap sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, baik itu yang ada di sekitar Wonosobo, di Pekalongan, di Semarang, di Yogyakarta, di Cilacap, di Tasikmalaya, di tempat saya berada, di Palembang, di Bengkulu, dan di berbagai tempat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang lurus, jalan yang jelas dan pasti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, setiap kita yang berdiri di sekitar sini, duduk di bangku ini, di kursi ini, semuanya mengawali dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, di balik makna yang ada pada saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu terkandung satu keyakinan batin kita bahwa hadirnya kita di tengah-tengah sahabat-sahabat kita, di tengah saudara-saudara kita, di tengah-tengah keluarga, senantiasa meyakinkan bahwa saya ini, kalau bahasa agimnya, aman bagimu. Saya ini menyelamatkan bagimu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keselamatan, kesejahteraan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pun
didoakan, dimunculkan di dalam pembicaraan kita sesama kita. Ibu dan bapak sekalian, beberapa saat barangkali sebelum beliau ulama kita, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat, beliau pun menyampaikan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memang benar kita butuhkan sekarang di alam dunia. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dibutuhkan oleh kita semua. Kapan itu? Ketika sekarang, ketika menjelang sakaratul maut, saat masuk di alam kubur, saat kita bertemu dengan semua rekan-rekan sedunia, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan yang pasti buat kita sekalian adalah saat kita nanti akan ditentukan mau lewat jalur yang kanan atau jalur yang kiri. Apakah ending dari seluruh kehidupan kita akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala atau berada di tempat yang sangat tidak kita inginkan? Na'udzubillah min dzalik. Semuanya itu adalah butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian serta pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, penonton MTTV, maka mari kita terus kembang dan budayakan kita di dalam kehidupan kita dengan satu keyakinan serius, sungguh-sungguh, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah menjadi hal yang benar-benar kita butuhkan. Keberkahan di dalam kehidupan kita, ya Allah ya Rabb, setiap waktu yang Allah berikan pada kita sekalian, apakah waktu itu bermanfaat atau tidak buat kita sekalian? Ibu dan bapak sekalian, di saat-saat seperti ini, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah hadirkan di hari ini, di pagi hari ini, tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin berada di sini. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan bisa memutar gelombang frekuensi Radio Purnama Sidi. Gak mungkin. Keberkahan untuk diri kita, berkah dalam berkeluarga kita, berkah kita di kantor, berkah kita di tempat usaha kita, berkah di ladang-ladang pertanian kita. Ibu dan bapak sekalian, betapa nikmatnya kalau kita punya keluarga berkah, punya istri. Ini khusus buat yang punya istri, berkah. Satu cukup, Pak, cukup ya Pak, satu Pak. Kenapa? Berkah. Dua, mudah-mudahan berkah gitu. Punya suami, berkah. Nikmati yang ada, gak usah kemana-mana mencari yang lain. Kenapa? Suaminya berkah. Ya Allah ya Rabb, Allah hadirkan pada kita anak-anak kita. Semoga putra putri bapak dan ibu sekalian, putra putri kita semua menjadi putra putri yang merupakan rezeki yang berkah.
Amin ya rabbal alamin. Begitulah pentingnya kita, keberadaan kita di alam dunia ini sekarang saatnya ini adalah sangat membutuhkan keselamatan kita, rahmat kita, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa setiap kita yang ada di sini tidak terlepas dari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya membaca Bismillah. Tahapan-tahapan kehidupan kita diawali dengan kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu, Ibu dan Bapak sekalian? Ketika kita masuk ke sebuah tempat, masuk ke masjid, berangkat dari rumah masing-masing ke tempat kita sekarang ini, ke tempat pengajian kita, ke tempat manapun kita pergi, ke tempat-tempat yang Allah ridai, maka ketika itu Ibu dan Bapak sekalian tidak melangkahkan kaki kita lebih jauh. Kalau Pak Fendi barangkali tidak mutar kontak mobilnya, tidak pamitan kepada keluarga untuk berangkat ke sebuah tempat, kecuali bilang kepada Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, semua yang saya niatkan untuk melakukan sesuatu ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, yakinkan di dalam benak kita bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan deklarasi kita, pengumuman kita kepada dunia yang tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Jadi apapun, kemanapun kita pergi, mengerjakan apapun yang ingin kita kerjakan, bahkan Ibu dan Bapak sekalian, sampai-sampai dalam hidup ini kita mau makan atau minum, hendaklah mengucap Bismillahirrahmanirrahim, baru minum, Bapak Ibu. Jika sekarang ini Ibu melihat, Bapak-bapak melihat, air ini sesungguhnya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan bersama, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sudah mulai betul-betul kita rasakan. Ibu, Bapak, insya Allah di setiap kita sudah pernah melihat ada seseorang yang dengan sangat terpaksa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaring di rumah sakit. Lalu beliau kehausan, hausnya luar biasa. Baru dokter yang bilang, Pak, jangan minum dulu. Selesai operasi, jangan minum dulu. Begitu ya Pak ya? Setelah operasi ya. Setelah operasi, jangan minum dulu nanti. Ibu dan bapak sekalian, itu baru dokter. Tidak izinkan, maka kita tidak sanggup untuk meminumnya walaupun haus luar biasa. Hausnya, naudzubillah ya Allah ya Rabb,
haus sekali. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tidak izinkan air ini melewati tenggorokan kita, ibu dan bapak sekalian, sekalipun pakai sendok dites-teskan, tidak bisa itu. Sedikit demi sedikit dimasukkan, sulit sekali keluar lagi, keluar lagi. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, hal yang sederhana ini ketika pagi hari tadi kita bisa minum, harus bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Karena tidak mungkin air itu akan lewat di tenggorokan kita, menjadi berkah bagi kehidupan kita, masuk dalam proses pabrik yang luar biasa, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin terjadi. Sehingga wajarlah jika kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, ibu dan bapak sekalian, bahwa berangkat kita dari rumah kita masing-masing tanpa izin Allah, dilalahnya. Apa itu dilalahnya? Ada aja halangannya. Sampai di sini kita. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, mari kita bersama-sama kuatkan satu keyakinan kita bahwa bismillah adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi seluruh kehidupan kita. Insya Allah setelah pengajian ini, mari kita senantiasa ingat Allah. Tema kali ini kita jangan lupa agar tidak dilupakan. Bisanya minum kita ingat Allah. Karena Allah yang tentukan. Bisanya hadir kita di sini ingat Allah. Karena Allah yang memperjalankan kita semua. Selesai. Jadi ibu dan bapak sekalian, saya ingin mengajak pada ibu dan bapak sekalian untuk mencoba dan mencoba. Masalahnya sok kelalen, sok lupa makan saking laparnya. Ini tadi seharusnya bu penuh ibu bapak, seharusnya penuh. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Air itu sebagian buat semut yang di bawah, semut-semutnya belum mandi. Artinya apa? Tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita usahakan itu pasti terlaksana. Tidak semua. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ibu dan bapak sekalian, pangkal dari semua kebaikan dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab ada iman di dalamnya. Oleh karenanya, perbarui terus, yakinkan dan yakinkan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada rasa yang nyaman bagi kita. Akan ada rasa yang bahagia bagi kita. Ada rasa yang baik bagi kita. Ketika apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap kaki kita melangkah, setiap kita punya rencana, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ar-Rahim adalah deklarasi umum buat kita sekalian bahwa Allah Maha Penyayang kepada siapa? Di alam dunia ini, kepada seluruh makhluk Allah. Apalagi manusia. Saya ingin ulang. Allah Maha Sayang kepada seluruh makhluk Allah, apalagi manusia. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, andaikan kita
Di dalam hidup ini suatu ketika kan kadang-kadang merasakan kita ini, ya Allah ya Rabb, suami saya kok nggak sayang lagi sama saya. Umpama sudah tua, ya Allah ya Rabb, istri saya sepertinya ini rata-rata ini suatu ketika nanti punya putra, punya anak, pergi keluar kota, disekolahkan, dibiayai, jadi sarjana, lebih dari kita, sekolahnya lebih tinggi, kita bangga, kita bahagia. Kemudian mereka menikah, setelah menikah, ditelepon aja sulit banget. Kadang-kadang mengacuhkan kita. Sedih kita barangkali. Seakan-akan di bumi ini gak ada yang sayang sama kita. Seakan-akan begitu. Lalu Pak Habibie bilang, betapa sepinya hidup. Tinggal di rumah sendirian. Walaupun rumahnya megah dan mewah. Anak-anakku sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Kata Pak Habibie begitu. Mereka sudah lupa dengan aku. Ibu dan bapak sekalian, ada Allah yang sangat sayang kepada kita. Ada Allah, yakinkan di benak kita, yakinkan di batin kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah lengah ngurusin kita. Allah jangankan tertidur memperhatikan kita, ngantuk saja Allah itu tidak. Kita kalau ngawasi anak kita sedang tidur, tapi tidur. Kadang kita kan tertidur ya Bu ya. Ada yang punya putra kecil nih? Kita tidur, anak kita mainan kemana? Allah itu tidak, senantiasa ada bersama kita. Maka tadi di awal surah An-Nisa ayat 1 tadi yang saya baca, bahwa Allah maha dekat dengan kita. Di ujung ayatnya berbunyi begitu. Ibu dan bapak sekalian, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak nanti Ar-Rahim muncul. Kasih sayang Allah yang kiai saya bilang 99 kasih sayang Allah, jumlahnya 100, yang satu dibagi untuk semua umat di dunia, yang 99 dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Rabb. Sekarang saja kita, Allah baru ngasih 1, dibagi oleh orang banyak, dibagi oleh makhluk yang banyak sekali. Nikmat hidup ini kalau disyukuri. Oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, mari kita terus dan terus perbanyak ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tanamkan di benak kita untuk meyakini bahwa berbagai hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mau makan, mau minum, mau istirahat, mau tidur, mau keluar rumah, mau kemanapun kita, minimal di batin kita. Karena Allah tahu, tadi Mas Ustadz Rauf menyampaikan, perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, mau masuk masjid, kakinya diganti karena yang kanan dulu, yang kiri dulu, masuk yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, sahabat saya, ya Allah ya Rabb, suami saya, ya Allah ya Rabb, istri saya, ya Allah ya Rabb, ibunda dan ayah saya tidak sanggup melangkahkan kaki ke masjid tanpa izin.
Sekarang kita bisa berangkat ke sini. Alhamdulillah ya Allah, telinga saya masih berfungsi. Mau mendengarkan pengajian di batin Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal seperti itu. Allah yang maha sayang, Allah yang maha segala yang buat kita sekalian, ibu dan bapak sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim pada ayat-ayat yang akan kita bahas bersama untuk selanjutnya. Satu di antara firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita sekalian, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr surat ke-59 pada ayat 19. Surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Next, Mas. ولا تكونوا كالذين نسوا Allah. Ibu, bapak sekalian, yuk tambah pahala kita di siang hari ini, di kesempatan ini dengan membaca firman Allah bersama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dibaca bersama-sama. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ibu dan bapak sekalian, salah satu yang bisa kita rasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian adalah dihadirkannya Al-Qur'an pada kita. Oleh karenanya pagi hari ini bergembira, pada kesempatan ini kita bergembira Bapak dan Ibu sekalian dan pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, pemirsa MPTV, bahwa Allah hadirkan untuk kita sekalian kalimat yang sangat bermakna buat kita dan sangat berarti bagi kehidupan kita. Kalimatnya adalah wala takunu kalladzina nasullah. Kalimatnya diawali dengan kata wala takunu. Ibu dan bapak sekalian, pesan yang bisa kita ambil hikmah dari kalimat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata wala, dan janganlah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Ibu dan bapak sekalian, mohon izin memberikan ilustrasi sedikit supaya kita masuk ke ayat itu lebih dalam.
Kata-kata wala yang dalam bahasa kita padanannya adalah dan janganlah. Kata-kata ini, ungkapan ini banyak dimunculkan dan terdengar oleh kita dari seorang ibu kandung kita kepada anak kandungnya. Ungkapan janganlah adalah ungkapan kasih sayang seorang ibu diantaranya kepada anak kandungnya. Misalkan aja kita sering mendengar barangkali ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hati-hatinya, jangan main layang-layang di jalan. Jangan main layang-layang di jalan. Ungkapan jangan itu adalah ungkapan pelit atau ungkapan sayang. Ungkapan sayang. Jadi mari kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Ketika ada kata jangan dari seorang ibu, dari seorang ayah, dari seorang kakek, itu lebih banyak buat kita sekalian kita serap sebagai ungkapan sayang betul kepada kita. Bukan ya. Semuanya ya, itu tidak sayang. Maka pantas. Ibu dan bapak sekalian, ada seorang artis yang istrinya minta dicerai pada suaminya. Aku ceraikan aja. Lah kenapa? Bukankah aku penuhi semuanya? Mas, aku ini istrimu. Apapun yang aku minta sampai detik ini belum pernah ada yang dilarang. Bahkan saya pernah bersama dengan Bapak Haji Muhammad Soehardi pergi ke Jakarta ke sana, ketemu dengan beliau dan betul-betul bertemu dengan wanita itu dan bertemu untuk berbincang. Ya Allah ya Rabb. Ternyata semua hal apapun, mau pergi keluar, oh iya, mau jajan ini, ya. Mau mengerjakan apapun, itu dinyatakan ya oleh suaminya. Suaminya pernah bersama-sama dengan saya di Yogyakarta saat kuliah dulu. Akhirnya apa ibu dan bapak sekalian? Sang istri minta cerai. Kenapa? Karena ternyata ya itu belum tentu saya. Oleh karenanya kebalikannya adalah jangan. Adalah kita renungkan bersama, ini bagian dari ungkapan sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu yang rela tidak tidur semalaman, ibu yang rela tidak makan dan tidak minum demi menjaga anak kandungnya. Sudah gede sedikit, ibu mohon izin ya bu, pamit. Mau kemana nak? Mau ke kampus bu. Apa jawaban seorang ibu? Ya nak, hati-hati ya, jangan ngebut. Pernah bu mendengar kalimat itu? Hati ya, nah, jangan ngebut. Jangan ngebut itu adalah dibaliknya, ya Allah ya Rabb, kayak anakku. Begitu sayangnya seorang ibu, seorang ayah, sang kakek dan seterusnya kepada anak. Ibu dan bapak sekalian, kalimat itu di dalam Al-Qur'anul Karim muncul. Kalimat wala takunu kalladzina nasullah. Ibu dan bapak sekalian, Allah nyatakan pada kita sekalian, dan janganlah, ibu dan bapak sekalian perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan rasa sayangnya kepada kita sekalian lewat kalimat wala takunu kalladzina nasullah. Ibu dan bapak sekalian,
Jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada kita berbanding kekasih kita. Ibu dan Bapak sekalian, Allah lebih sayang kepada kita berbanding istri dan suami kita. Jangan terpedaya. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita berbanding selingkuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha sayang kepada kita sekalian memesankan, wala takunu kalladzina nasullah. Wahai manusia, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bersikap seakan-akan kau lupa sama aku. Allah itu pencemburu dan Maha pencemburu, Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, pernah kondangan Bapak Ibu? Di mana biasanya? Bapak ini pernah bersama istri? Selalu. Suatu ketika Ibu dan Bapak sekalian, kita dapat undangan. Lalu kita sampaikan pada istri kita, Bu, besok berangkat yuk. Yuk. Undangan kemana? Ke sana. Tuh maca pakaian. Berangkat bareng digandeng gitu. Bagi yang sudah punya istri, yang belum, sabar dulu. Mas tahu sudah belum? Digandeng bersama. Karena Pak pantes dijek kondangan. Begitu sampai di tempat kondangan kita, lalu salim sama yang bersangkutan, sama yang punya hajat. Setelah itu biasa makan-makan. Begitu kita makan-makan, Ibu dan Bapak sekalian, tiba-tiba ada yang bilang, kemana aja? Ya Allah, teman lama sejak SMA kita belum pernah ketemu ya. Iya. Gitu. Mulai kebayang ini. Akhirnya apa? Sang suami jalan ngobrol dengan teman SMA-nya dulu. Ketemu gini yang lain ini, yuk foto, selfie. Kenapa? Banyak teman-temannya yang dari Pekalongan datang, yang dari Semarang datang, yang dari Jogja datang, dari Jakarta datang, ketemu di sebuah tempat, di Adipura misalkan. Sampai semenit, 2 menit, 1 jam, ternyata sang suami asik ngobrol dengan teman-temannya. Mohon maaf, sang istri duduk gitu sambil minum teh, nungguin. Apa yang dilakukan itu? Pulang aja lah gitu. Bu, kira-kira pulang nggak Bu kalau gitu Bu? Tinggal aja. Apakah sang suami melupakan istrinya? Tidak. Tapi apa? Seakan-akan lupa sama istrinya. Baru seperti itu saja kita sudah merasa bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah itu hadir di dalam kehidupan batin kita. Kita masukkan ya, Allah ada bersama kita. Yang Allah pesankan kepada kita sekalian, jangan kau lupakan aku. Kenapa? Dalam hidupmu itu ada aku. Ada aku di sini. Dekat sekali. Ibu dan Bapak sekalian, maka saat ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan diacuhkan. Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan pada kita sekalian. Jangan kau
terlena dengan anak-anakmu. Jangan kau terlena dengan keluargamu. Jangan kau terlena dengan harta bendamu. Jangan kau terlena dengan jabatanmu. Sampai engkau melupakan ada aku. Engkau tidak ingat dengan aku. Ibu dan bapak sekalian, ketika engkau melupakan aku, maka ada sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita semua. Ketika kita melupakan, tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di setiap jengkal langkah kaki kita, di setiap transaksi yang kita lakukan, di setiap pembicaraan kita berbincang, ngelamun, ngobrol sendiri, atau berdua dengan istri, atau berdua dengan sahabat karib, atau berbicara bersama-sama dengan siapapun, jangan lupa ada Allah. Oleh karenanya, nyambung tadi, lakukan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Dalam hidup ini wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau pura-pura tidak dengar azan. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau pura-pura tidak tahu ada Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jangan terus-terusan kau ngomongin sahabatmu. Jangan ghibah terus. Kenapa? Malaikat mencatatnya. Kita WA-an mungkin sendirian. Iya. Main WA sendirian. Iya. Tapi jangan lupa, ada Allah bersama dengan kita. Hati-hati dengan jempol jari-jari kita. Bukankah sudah terlalu banyak orang yang sekarang mendekam di penjara? Gara-gara lupa ada Allah. Berbicara seenak dan semaunya sendiri. Mengetik sekehendak hatinya sendiri. Lupa bahwa setiap huruf itu Allah saksikan. Mudah-mudahan WA yang ada, handphone kita senantiasa menyelamatkan kita semua. Fa'ansahum anfusahum. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau engkau pura-pura tidak kenal aku, kalau kau pura-pura tidak mengerti ada aku Allah, fa'ansahum anfusahum, maka aku jadikan kau sebagai orang yang lupa diri. Na'udzubillahi min. Ibu dan Bapak sekalian, yuk ambil kesimpulan. Kalau begitu, andaikan ada orang yang lupa bahwa saya seorang anak. Gak ingat bahwa saya ini pernah dilahirkan oleh ibu kandung kita. Gak ingat lagi bahwa kita ini pernah dikandung di alam rahimnya ibu yang gak bisa nengkurep. Ibu bisa, namanya nengkurep ya? Kalau sedang mengandung itu, tidurnya kan terlentang terjauh ya? Kita ada di dalam sana. Bahkan ibu dan ayah kita membimbing, mengatur kita selama 2 tahun. Ngajari kita berjalan kaki. Ternyata untuk ngeremnya tidak cukup 10 tahun. Diajarin selama 2 tahun diajar berbicara. Ternyata untuk diajarin diam, kalau gak perlu, nah kau jangan bicara kalau gak perlu ya. Gak cukup 10 tahun Bu. Kita semua adalah anak.
jika kita sebagai seorang anak sekarang ini jangan lupa diri bahwa ada orang tua kita yang pernah merawat dan membimbing kita. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, renungkan baik-baik buat kita semua. Tidak akan pernah bahagia seorang anak. Tidak akan pernah ia hidup sukses seorang anak manusia melangkahkan kaki di muka bumi ini tanpa ridho ibunda dan ayahandanya. Ibu dan bapak sekalian, bahkan Allah pun dampingkan dua orang ayah dan ibu ini, ridallah fi ridal walid wa suhtullah fi suhtul walid. Ya Allah ya Rabb, surga ada di bawah telapak kaki ibundanya. Keriduan Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung rekomendasi dari ibu kandungnya. Jangankan untuk hidup, Bapak Ibu sekalian, untuk mati saja kita sulit sekali matinya bagi seorang anak yang durhaka kepada ibu. Ketika lupa dengan Allah Subhanahu wa taala atau melupakan Allah, Allah jadikan lupa diri. Fa'asahum anfusahum. Aku Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu jadi manusia yang lupa diri. Lupa bahwa saya seorang suami, saya sudah punya istri, saya sudah punya suami. Bahkan saya sudah punya anak, lupa seakan-akan masih bujangan aja. Monggo teruskan Bapak Ibu sekalian. Renungkan baik-baik bahwa itu semua adalah berawal dari pura-pura lupa bahwa Allah itu ada bersama kita. Allah dihiraukan di nomor sekian. Allah diacuhkan. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, mari kita renungkan bersama-sama bahwa setiap jengkal langkah kaki kita, setiap rencana kita, setiap keberhasilan kita, setiap usaha kita, apapun yang akan kita lakukan, jangan lupa masukkan deklarasi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tahu ada Allah tapi pura-pura tidak tahu Allah melihat kita. Hati kita tanya, kalau saya melakukan ini, bagaimana dengan Allah? Allah gampang. Udah sini mas, jual aja ke saya kambingmu. Gitu kata. Enggak, ini punya majikan saya. Kan banyak. Anda, iya majikan saya, ya atasan saya, ya istri kita, ya suami kita, ya bapak kita, ya ibu kita, ya orang-orang jamaah semua tidak tahu apa yang dilakukan oleh kita. Tapi Allah Maha. Ulaika hum fasiqun. Mereka itulah orang yang fasik. Ibu dan bapak sekalian, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Benar Bapak sekalian? Tidak sama jamaah calon penghuni surga, tidak sama dengan jamaah calon penghuni neraka, enggak sama. Sama-sama kumpulnya, di sini kumpul, di sana kumpul. Endingnya beda. Kumpulnya boleh sama, tetapi endingnya berbeda. Beda sekali. Kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal langkah kita dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kita semua saat-saat kita butuh pertolongan Allah. Sangat butuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian untuk senantiasa mampu terus dan terus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, meyakini bahwa semua yang terjadi ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tempat ini, segenap pendengar Radio Purnamasi dimanapun berada, segenap pemirsa MDTV yang ada dimanapun, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan lahir dan batin. Kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan yang baik untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak melupakan kita pada saat kita bertemu dengannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.